Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Ramli dari jurusan Ekonomi Syariah semester 6 di Institut Para Hikmah Indonesia. Di sini saya mendapatkan tugas dari Bapak Baso Akib Eskom MAK selaku dosen pengampu di mata kuliah Pasar Uang Modal Syariah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai obligasi syariah atau sukuk. Obligasi syariah atau sukuk adalah efek syariah yang berbasis sekuritisasi aset dan termasuk ke dalam efek pendapatan tetap. Penerbitan, penggunaan, dan perdagangan sukuk tidak boleh bertentangan dalam prinsip syariah karena penerbitan sukuk antara lain untuk membiayai dan pengembangan perusahaan. Contohnya itu, pemerintah menerbitkan sukuk untuk membiayai berbagai proyek pembangunan pemerintah. Nah, di sini perbedaan yang mendasari antara sukuk dengan obligasi syariah yang terletak pada prinsip dasarnya, yaitu akad yang digunakan dalam klaim keuntungan. Di sini saya mendapatkan beberapa ciri khas dari sukuk. Yang pertama itu memerlukan aset yang mendasari underlying aset dalam penerbitan aset yang dijadikan dapat berupa barang yang berwujud. Contohnya itu tanah, bangunan, atau proyek pembangunan. Dan aset yang tidak berwujud itu contohnya seperti jasa atau hak manfaat milik. Yang kedua di sini merupakan bukti kepemilikan aset, underlying aset. Yang ketiga, imbalan atau hasil yang diberikan berupa sewa, ijarah, selisih harga lebih, margin, dan bagi hasil sesuai dengan jenis akad yang ditentukan. Selanjutnya itu terbebas dari unsur riba, ketidakpastian, gharar, dan maisir judi. Penggunaan dana harus sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan dan perkembangan sukuk. Di sini ada struktur kelembagaan pasar modal di Indonesia diatur di dalam undang-undang dalam pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan yang kemudian diganti oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, termasuk di dalamnya lembaga dan profesi terikat dengan pasar modal, yaitu pertama, manajer investasi, kedua, biro administrasi efek, ketiga, bank kustodium, keempat, pemeringkat efek, kelima, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, keenam, wali amanat, ketujuh, Bursa Efek Indonesia BI, delapan, lembaga kelirian dan penjamin, kesembilan, penjamin efek. Jadi sukuk yang diterbitkan di sini wajib disertai dengan pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Pengawas Syariah DPS atau tim ahli syariah TAS yang memilih sensi ahli syariah pasar modal. Mungkin itu saja penyampaian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.